Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Desa itu tenang, tapi penuh cerita misteri, terutama tentang seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Orang-orang menyebutnya perempuan hitam, karena selalu mengenakan jubah gelap dan tidak pernah keluar rumah siang hari. Raka adalah anak yang berani. Saat ibunya jatuh sakit parah dan tabib desa tak bisa menyembuhkan, ia mulai mencari jalan lain. Seorang tetangga diam-diam berbisik bahwa perempuan hitam bisa menyembuhkan penyakit apapun asal berani membayar harganya. Meski ragu, demi sang ibu, Raka memberanikan diri pergi ke rumah sang dukun. Rumah itu gelap dan dipenuhi bau dupa. Perempuan hitam menyambutnya tanpa suara, hanya menatap dengan mata kosong. Ia tidak bertanya, seolah sudah tahu tujuan Raka datang. Ia memberikan segenggam tanah bercampur rambut dan darah kering. Lalu berkata lirih, kubur ini di bawah bantal ibumu. Dan jangan sekali-kali membuka jendela malam ini. Raka mengikuti perintahnya. Malam itu, ibunya mengigau keras dan tubuhnya kejang-kejang. Namun keesokan pagi, sang ibu bangkit dan sembuh seperti tak pernah sakit. Raka senang bukan main, tapi malam-malam berikutnya mulai terasa ganjil. Suara langkah kaki terdengar dari luar jendela setiap tengah malam. Kadang terdengar suara cekikikan perempuan, kadang isakan seperti anak kecil. Raka mulai mimpi buruk, melihat bayangan hitam duduk di pojok kamarnya, menatap dengan mata merah menyala. Setiap pagi, tanah di bawah bantal ibunya tampak semakin basah, seperti disiram darah segar. Puncaknya terjadi malam ke-7. Raka terbangun karena suara pintu diketuk perlahan. Ia mengintip dari celah tirai dan melihat sosok ibunya, padahal ibunya sedang tidur di ranjang. Sosok itu menatap lurus ke arah jendela dan berkata dengan suara serak, "Aku sudah datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku." Ketika Raka menoleh ke tempat tidur, ibunya sudah tak bernapas dan mulutnya menghitam. Di bawah bantal, tanah pemberian dukun itu berubah menjadi segumpal daging busuk. Rumah mereka mendadak dipenuhi lalat. Keesokan paginya, Raka hilang tanpa jejak. Tetangga menemukannya seminggu kemudian, duduk di depan rumah sang dukun dengan mata kosong. Dukun itu tak terlihat lagi, rumahnya terbakar tanpa bekas. Namun setiap malam Jumat Kliwon, suara cekikikan dan langkah kaki masih terdengar dari arah bekas rumah itu. Penduduk desa hanya berani berbisik, jangan sekali-kali berurusan dengan dukun santet, karena yang mereka beri bukanlah pertolongan, tapi perjanjian kegelapan. Dan sekali